Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tahapan glikolisis. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu metabolisme? Metabolisme adalah seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel-sel tubuh makhluk hidup. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yang mana katabolisme adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Terdapat 4 tahapan katabolisme. Yang pertama, glikolisis, 2 DO atau dekarboksilasi oksidatif, 3 siklus Krebs, 4 transport elektron. Pada video ini, kelompok kami akan menjelaskan tahapan glikolisis. Glikolisis merupakan pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat. Glikolisis ini terjadi di sitosol atau sitoplasma, karena pada sitosol itu biasanya terdapat senyawa atau bahan yang digunakan untuk proses glikolisis. Pada tahapan ini, glukosa atau gula berkarbon 6 itu akan dipecah menjadi senyawa gula yang lebih sederhana, sehingga akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Bagaimanakah prosesnya? Ya, terdapat 10 tahapan dalam proses glikolisis. Yang pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah hexokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga APK akan menjadi ADP dan glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Tahapan yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Tahapan yang ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang berperan dalam tahapan ini adalah fosfofruktolkinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat yang berasal dari ATP, sehingga ATP kehilangan satu gugus fosfat dan menjadi ADP. Pada tahapan yang keempat, enzim amilase akan memecah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 buah gula dengan 3 karbon yang berbeda, yaitu dehidroksiaseta fosfat atau DHAP dan 3 fosfat gliseraldehida atau 3 PGAL. Pada tahapan kelima, terjadi perubahan antara DHAP atau dehidroksiaseta fosfat dengan 3 PGAL atau 3 fosfat gliseraldehida. Namun, perubahan ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan, sehingga pada tahap selanjutnya yang akan digunakan adalah 3 PGAL atau 3 fosfat gliseraldehida. Nah, dari tahap 1 sampai 5 itu dinamakan tahap investasi energi, karena pada tahap ini terjadi pemakaian atau penggunaan 2 ATP. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan ke-6, yaitu 3 PGAL akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 2 buah dengan bantuan enzim triose fosfat dehidrogenase. Pada tahapan ini, 3 PGAL akan melepaskan elektron melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga akan menghasilkan NADH sebanyak 2 buah. Tahapan ke-7 yaitu 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahapan ini, 2 gugus fosfat akan berikatan dengan 2 ADP, sehingga akan menghasilkan 2 ATP atau 2 energi enzim yang berperan dalam tahapan ini adalah fosfogliserokinase. Tahapan yang ke-8 yaitu 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Kemudian tahapan ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfenol pirufat dengan dibantu enzim enolase. Pada tahapan ini dihasilkan H2O. Pada tahapan ke-10 atau tahapan terakhir, fosfenol pirufat atau biasa disebut dengan PEP akan diubah menjadi 2 asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Pada tahapan ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah, sebab fosfat akan berikatan dengan ADP. Jadi tahapan ke-6 sampai 10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahapan ini dikenal dengan tahapan penghasil ATP energi. Berdasarkan keseluruhan tahapan glikolisis, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa glikolisis terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase investasi energi dan fase penghasil energi. Untuk memudahkan kita mengingat 10 tahapan glikolisis,
Coba kita nyanyikan balonku, tapi liriknya kita ganti dengan tahapan glikolisis. Glukosa, glukosa, 6 fosfat. Glukosa 6 fosfat. Glukosa 1 6 bifosfat. 3 pegal, 3 pegal. 1 3 bifosfogliserat, 3 fosfogliserat.